Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back di channel Kiat Sehat bersama saya Dr. Hafid. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai COVID-19. Di sini kita akan lihat data dari pemerintah, apakah benar orang yang meninggal akibat dari COVID-19 itu adalah orang yang memiliki penyakit penyerta atau penyakit pemberat saja. Apakah benar ada orang yang meninggal hanya karena infeksi dari virus COVID-19 ini saja? Yuk kita lihat data berikut ini. Dukung terus channel Kiat Sehat dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanggal 3 Juni 2020 yang lalu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan suatu data yang patut dan sangat layak untuk kita bicarakan dan diskusikan secara bersama-sama. Di mana data ini cukup menggambarkan bahwa bagaimana proporsi orang yang positif dan bagaimana orang yang meninggal akibat infeksi COVID-19 ini, di mana pada tanggal 3 Juni 2020 tersebut dari 28.233 orang yang positif, diambillah 2.171 orang. Dari orang-orang yang positif ini dipetakan bahwa apakah ada penyakit penyerta pada diri mereka atau tidak. Kasus-kasus positif yang kita dapatkan di data ini, dari 2.171 kasus positif itu malahan 1.505-nya tanpa komorbid ya. Yang positif ini ya, 1.500-nya itu tanpa komorbid sama sekali. 448 orangnya itu mempunyai komorbid tunggal dan 218 sisanya ya itu memiliki multiple comorbid. Nah, di sini penyakit penyerta dikelompokkan menjadi hipertensi, diabetes, jantung, PPOK, ginjal, asma, keganasan, TBC, hamil, kelainan hati, gangguan imunologi, dan lain-lainnya. Bagaimana hasilnya teman-teman? Ternyata pada peringkat pertama, orang-orang yang positif terinfeksi COVID-19 ini ternyata juga banyak menderita hipertensi. Nah, di sini disebutkan sampelnya dari 2.171 orang, nomor 1 orang tersebut selain positif COVID-19 juga menderita hipertensi sebanyak 341 orang. Nah, ini paling banyak loh teman-teman. Jadi, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini ternyata paling banyak disertai dengan penyakit hipertensi juga. Dan pada peringkat kedua, yaitu orang-orang dengan diabetes, sebanyak 220 orang. Dan yang ketiga adalah penyakit jantung. Nah, jadi 3 besar penyakit yang menyertai COVID-19 ini adalah hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, salah satu data yang paling menarik yaitu apakah kebanyakan dari orang-orang yang meninggal akibat COVID-19 ini hanyalah orang-orang yang memiliki penyakit pemberat atau penyakit penyerta lainnya. Dan fakta ini berbicara bahwa dari 1.698 orang yang meninggal, diambillah 337 sampel. Pada peringkat pertama, dari 337 orang yang meninggal tadi, didapatkan memiliki satu penyakit bawaan. Di bawahnya 110 tanpa penyakit apapun, COVID-19 tok. Dan sisanya ada 109 itu disertai dengan multiple comorbid atau yang mempunyai penyakit bawaan lebih dari satu. Dari 337 sampel tadi dikelompokkan lagi menurut penyakit penyertanya. Ada hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, PPOK, keganasan, asma, gangguan imunologi, hamil, TBC, gangguan hati, dan lain-lainnya. Sama seperti kasus yang positif tadi. Tapi ini pada kasus orang yang meninggal. Dari 337 sampel orang yang meninggal akibat COVID-19 itu juga disertai dengan hipertensi sebanyak 126 orang.
Dan pada peringkat keduanya yaitu diabetes 100 orang. Dan yang ketiga yaitu penyakit jantung, ada 67 orang. Jadi pada kasus-kasus berat COVID-19 ini, kebanyakan itu disertai dengan kasus hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, teman-teman. Nah, satu data lagi yang bisa kita ambil dari data ini, yaitu dengan seiring peningkatannya usia, ya semakin bertambahnya usia, maka semakin besar juga untuk mengalami risiko kematian. Jadi, apakah benar COVID-19 itu tidak berbahaya? Sepertinya itu sangat salah ya. Nyatanya di sini dari 337 kasus tadi yang meninggal ya, didapatkan 110-nya itu tanpa komorbid. Hanya tok COVID-19. Jadi COVID-19 apakah bisa mematikan? Kalau dari data ini tentu saja COVID-19 dapat berbahaya dan sangat berbahaya, teman-teman. Jadi orang dengan penyakit penyerta lainnya, orang tanpa penyakit penyerta lainnya, itu bisa saja berisiko menyebabkan kematian. Namun, pada data ini tentu saja belum cukup untuk menyebutkan hal demikian. Namun, data ini membuktikan bahwa apakah ada orang yang meninggal akibat COVID-19 aja? Buktinya ada loh. Menurut data ini gitu. Saya rasa kesimpulan yang bisa kita ambil dari data ini, yang pertama yaitu apakah COVID-19 itu berbahaya? Kalau dari data ini tentu saja COVID-19 tunggal tok tanpa ada penyerta lainnya tetap dapat menimbulkan kematian, teman-teman. Jadi saya rasa semuanya kita mari tingkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 ini. Jangan anggap remeh loh, ya. Bukan hanya orang tua saja yang dapat meninggal akibat COVID-19 ini. Ya, banyak juga kok anak-anak muda yang dapat meninggal akibat COVID-19 ini. Bahkan untuk anak-anak Indonesia malah tertinggi di Asia Tenggara, Pak. Yang memiliki tingkat kematian anak-anak akibat COVID-19 tertinggi. Di masa new normal ini, teman-teman sekalian tetap harus memakai masker, melakukan physical distancing, jaga jarak ya, 2 meter, sering-sering cuci tangan dengan sabun, dan hindari menyentuh benda-benda apapun itu di fasilitas umum. Demikian info dari Kiat Sehat. Semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.